Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Ekspresi Presiden Joko Widodo, Jokowi, jadi sorotan, ketika hadir dalam sidang paripurna pelantikan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 1 Oktober pagi. Jokowi dikatakan memasang ekspresi sedih ketika pemimpin sidang menyapa seluruh tamu kehormatan. Penggalan video kejadian tersebut dibagikan oleh akun Cak Hum di media sosial X. Terlihat Jokowi tak banyak menunjukkan ekspresi juga gerakan tubuh. Menurut akun Cak Hum, pimpinan sementara memberikan sambutan pelantikan anggota DPR MPR, DPD RI 2024 hingga 2029. Saat penyebutan yang terhormat Presiden RI, tidak ada yang tepuk tangan sama sekali. Wajahnya kelihatan sedih tapi begitu menyebut yang terhormat Bapak Prabowo Subianto Presiden terpilih RI maka pada riuh tepuk tangan atau aplaus. Artinya Presiden Jokowi sudah tidak dianggap lagi. Itulah sepenggal kisah Mulyono di detik-detik terakhir jelang lengser dari tampuk kekuasaan. Sedangkan kisah Mulyono yang satu ini adalah tokoh PKI, yang namanya adalah Mulyono Surodiharjo, orang-orang memanggilnya dengan sebutan Mbah Suro Inggil, konon kabarnya dia memiliki kesaktian tingkat tinggi dan ilmu kanuragan pilih tanding. Dia mendirikan sebuah padepokan bernama Padepokan Inggil di Desa Menden daerah perbukitan. Di tengah hutan jati di tepi sungai Bengawan Solo, perbatasan antara Kabupaten Blora dan Ngawi. Tidak banyak foto yang menggambarkan lelaki parubaya ini. Saat itu usianya 45 tahun, dia banyak memberi jimat-jimat kepada para pengikutnya. Jimatnya dipercaya mampu membuat orang-orang jadi kebal senjata tajam dan senjata api. Di padepokannya itu, dia melakukan kegiatan dan praktek-praktek klinik. Dia juga menyebarkan ajaran yang disebutnya sebagai ajaran Jawat Wipa. Pasca peristiwa penculikan para Jenderal Angkatan Darat G30 SPKI, para pelarian PKI dari berbagai unsur, baik militer maupun sipil berdatangan kepadanya. Tujuannya mencari perlindungan dari kejaran ABRI, sisa-sisa pengikut PKI itu menganggap akan aman berlindung di sana. Sekaligus juga mereka menuntut ilmu kebal kepada Mbah Suro atau Mulyono. Sejak Maret 1966, setiap hari terlihat ribuan orang berdatangan kepada Suro. Di padepokan itu mulai terlihat perubahan-perubahan baru. Para murid-murid Mbah Suro mulai memakai pakaian seragam hitam dan menggunakan lencana bergambar Gapuro Majapahit dengan tulisan Pertapaan Gunung Kendeng. Wartawan senior Rosihan Anwar seperti ditulis Julius IV. Dalam buku Gerakan 30 September Pelaku Pahlawan dan Petualang mencatat bahwa orang-orang komunis ingin memanfaatkan padepokan Inggil ini sebagai basis gerilya, serta tempat latihan militer massa pendukung Soekarno. Mbah Suro berkhotbah kepada semua pengikutnya bahwa dua raja di Jawa sedang bertarung, raja tua pasti menang terhadap raja muda. Siapapun yang memihak Mbah Suro sebenarnya memihak raja tua dan raja muda yang dimaksud Mbah Suro tentu saja adalah Soekarno dan Soeharto. Soekarno sebagai raja tua dan Soeharto sebagai raja muda, dua kekuatan besar yang sedang dalam posisi berlawanan pada saat itu. Ketika itu posisi Soekarno sudah mulai terjepit, demonstrasi mahasiswa dan tekanan-tekanan dari musuh politiknya semakin besar. Soeharto pelan-pelan mulai melucuti kekuasaan eksekutif Soekarno dan beralih ke tangannya. Sejak Soeharto menerima surat perintah 11 Maret dari Soekarno,
perlahan-lahan kekuasaan sang raja tua memudar dan sang raja muda lah yang mulai bersinar. Setelah PKI dibubarkan, kelompok Mbah Suro malah berani memproklamasikan kembalinya PKI dengan menetapkan Suradi anggota CDB PKI Jawa Timur. Sebagai cantriknya dengan dibantu beberapa anggota ex-PKI lainnya, seperti Mulyono Legi Suyoto Kobra dan Suitno, demikian tertuang dalam buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai yang ditulis Sugiarto Suroyo. Bahkan Suro Inggil membentuk pasukan-pasukan di Padepokan Inggil yang diberi nama Banteng Ulung dan Banteng Sarinah. Pasukan ini berseragam hitam-hitam dilengkapi dengan senjata tajam dan senjata api. Mereka juga memiliki bendera dan mars perjuangan. Senjata tersebut telah diberi mantra atau dijampe-jampe oleh sang dukun. Kemudian para anggota pasukan diberi kekebalan hingga mereka tersugesti dan merasa bahwa dirinya benar-benar telah menjadi sakti dan kebal terhadap berbagai senjata. Merasa kuat dan memiliki ribuan pengikut, Suro Inggil semakin lama semakin berani dan menyeleweng dan semakin banyak orang yang datang ke sana. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang PKI atau simpatisan-simpatisannya. Kedatangan mereka mencapai puncaknya pada bulan-bulan awal di tahun 1967. Kondisi ini tentu saja membuat resah tentara. Pangdam Diponegoro memerintahkan penutupan Padepokan Nginggil ini. Perintah tersebut dilaksanakan oleh Mayor Srinadi Dandim 0721 Blora, selaku pembantu pelaksana kuasa perang Kabupaten Blora. Tetapi perintah itu sama sekali tidak dihiraukan Suro. Mbah Suro akhirnya dipanggil yang berwajib, melalui seorang utusan bernama Sersan Salim. Alih-alih mengikuti panggilan, aparat Sersan Salim malah dikeroyok dan dipukuli oleh para pengikut Suro, hingga babak belur Kodim Blora masih mencoba pendekatan dengan jalan damai dua orang anggota Kodim 0721 Blora, yaitu Peltu Ahmad Tego dan Sersan Prapto diutus menjemput Suro. Kedua orang ini meski dikenal baik dengan Suro Inggil namun kembali dengan tangan hampa. Begitu pula dengan utusan ketiga yang terdiri dari Inspektur 1 Darsono, Brigadir Polisi Widodo dan Brigadir Polisi Satam juga. Tidak membawa hasil. Pembangkangan Suro semakin menjadi-jadi dan mencapai puncaknya pada awal Februari 1967, di mana sejumlah orang dibunuh karena berani memasuki wilayah kekuasaan Suro tanpa izin. Kala itu pemerintah masih tetap sabar dan mengirim surat peringatan kepada Suro agar mau bertobat. Suro dianggap tidak dapat lagi diajak berunding untuk menyelesaikan persoalan perdukunan, klinik, pembunuhan dan menghidupkan kembali PKI serta membentuk pasukan-pasukan liar yang dilakukannya. Maka operasi militer pun menjadi pilihan. Operasi penumpasan Mbah Suro pun dimulai tanggal 3 Maret 1967. Kompi 1 Batalion 3 Rekat di bawah pimpinan Letnan 1 Faisal Tanjung mulai mengepung desa dan Padepokan Suro. Pasukan khusus Angkatan Darat ini didukung oleh Batalion Infanteri dan POM Angkatan Darat. Pasukan Suro yakni Banteng Ulung dan Banteng Sarinah begitu percaya diri dengan ilmu kebal yang dijampi-jampi oleh Suro. Mereka kemudian melakukan perlawanan menyerang dan menembak membabi buta. Tanggal 5 Maret pecahlah pertempuran hebat yang berlangsung mulai jam 5 subuh sampai dengan jam 15.30 sore. Setelah lebih dari 10 jam pertempuran sengit itu, akhirnya Mbah Suro menyerah. Sebanyak 80 orang pengikutnya tewas. Ternyata ilmu kebal yang digeber-gemborkan Suro hanya omong kosong belaka dari. 80 orang yang tewas itu hanya 4 orang penduduk asli desa itu. Selebihnya adalah orang dari luar desa. Sebanyak 1.500 orang pengikut Suro ditangkap, 113 rumah terbakar. Sementara dari pasukan ABRI sendiri 3 anggota Rekat gugur tertembak. Mereka adalah Sersan 2 Soekarno, Kopral 1 Herdi dan Kopral 1 Darmanto. Selain itu 2 orang luka berat dan 2 orang luka ringan. Mbah Suro sendiri yang sebelumnya tertangkap mencoba melarikan diri bersama istrinya. Dia kemudian ditembak mati oleh tentara saat mencoba kabur. Ada kisah yang diceritakan dalam buku Mbah Suro Nginggil terbitan tahun 1967, yang menyebut bahwa saat Suro tertangkap dia langsung dihadapkan kepada Komandan Kompi Letnan 1 Faisal Tanjung. Sebelumnya jimat-jimatnya telah dilucuti. Setelah ditelanjangi dia diminta memakai sarung. Kemudian Letnan Tanjung bertanya, apakah betul dirinya kebal? Suro menjawab, tidak pak. Itu hanya kata orang, begitu jawabnya. Tanjung kembali mencecar, katanya tahun 68 kamu bakal menang. Tidak betul pak, itu juga kata orang. Lalu Suro dalam bahasa Jawa mengatakan kepada Tanjung bahwa dia adalah orang baik-baik. Setelah dialog itu konon kabarnya Suro mencoba melarikan diri.
akhirnya ditembak di tepi Sungai Bengawan Solo ketika dia hendak kabur.